Dia tidak dibatasi oleh waktu. Di hadapan Tuhan selalu present, karena dia menyatakan dirinya, I am that I am. Aku adalah aku, atau aku ada, yang aku ada dan akan selalu ada. Di hadapan Tuhan tidak ada hari ini, tidak ada besok, tidak ada masa lampau. Di hadapan Tuhan hanya ada present, selalu ada dia di situ. Namun walaupun dia berada dalam kekekalan di luar waktu, di luar dimensi waktu kita, dia berkenan berada di dalam dimensi waktu itu dengan kemahadirannya. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada tahun, tidak ada bulan, tidak ada minggu, tidak ada hari, bahkan tidak ada jam dan detik. Tuhan tidak ada. Itu yang disebut dengan dia maha hadir. Dia bukan hanya hadir, tetapi maha hadir di setiap detik dari waktu. Dia tidak pernah tidak hadir. Itu yang disebut dengan omnipresent, maha hadirnya Tuhan. Saudara-saudaraku, jika hari ini kita menderita, Tuhan tidak merancangkan untuk kita terus-menerus menderita. Jika hari ini kita kekurangan, Tuhan tidak pernah merancangkan supaya kita terus-menerus kekurangan. Dan jika hari ini kita sakit, Tuhan tidak pernah merancangkan kita terus-menerus sakit. Ada waktu ketika kita sakit, dan ada waktu ketika kita disembuhkan. Ada waktu ketika kita kekurangan, ada waktu ketika kita akan mengalami masa dari kelimpahan itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya kita akan berbahagia, ada saatnya kita akan berkelimpahan, ada saatnya kita akan sehat. Sekalipun seandainya saja hari ini kita merasa sakit, kita merasa menderita, kita merasa tidak bahagia, ingat, semuanya ada pada waktu Tuhan. Dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Kalimat luar biasa sekali. Tuhan yang membuat indah pada waktunya. Maka tema khotbah kita hari ini, beautiful in His time. Dia membuat indah pada waktunya. Dan Tuhanlah yang membuatnya indah pada waktu yang Dia tentukan. Keindahan yang berasal dari Tuhan itu terjadi menurut agenda Tuhan. Ingat, karena Tuhan yang membuatnya, maka menurut apa? Agenda Tuhan. Yang sering kali terjadi berbeda dengan agenda kita. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan melalui Nabi Yesaya. Itu berarti pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Jalan pikiran kita seperti A, Tuhan merancangkan yang B untuk kita. Sekedar B, tapi sangat berbeda jauh sekali dari apa yang kita rancang. Karena dalam Yesaya pasal yang ke-55 diberitahu, ayat ke-8 90, Dia merancangkan kebaikan untuk kita, dan firman-Nya itu akan terlaksana. Tidak satupun yang tidak terlaksana. Alkitab menyebutnya sebagai waktu Tuhan, God's time. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Artinya mungkin saja kita hari ini menghendaki kita sukses, tapi belum tentu demikian. Kita menghendaki bahwa kita sehat sekarang juga, karena kondisi kita sedang sakit. Belum tentu demikian. Bisa jadi Tuhan menghendaki kita sukses itu besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kita yang sedang sakit harus berdoa, Tuhan kalau bisa sembuhkan aku sekarang juga. Tuhan bilang belum. Tuh, belum itu bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Kita tidak pernah tahu. Tapi ada waktunya. Karena itu disebut sebagai kairos atau momentum. Saudara-saudara, ketika dalam Alkitab bicara tentang 3 waktu, yang pertama ada kronos. Kronos itulah detik, jam, hari, bulan, tahun. Itu disebut kronos. Waktu yang kita jalani detik demi detik, menit demi menit, jam, bulan, minggu, tahun, bulan dan tahun, itu disebut dengan waktu kronos. Ada lagi waktu yang kedua disebut dengan waktu aineos. Waktu dari awal sampai akhir zaman ini, zaman disebut sebagai aineos.
disebut dengan ainos. Dan waktu yang ketiga adalah waktu kairos. Waktu kairos itu waktu yang kita jalani di dalam waktu-waktu kronos ini. Tetapi ada pada satu titik Tuhan menghendaki kamu sembuh yang tadinya sakit. Itu disebut momentum. Waktu di mana Tuhan menyembuhkan kita di waktu-waktu kronos itu, Dia intervensi dan memberikan kairos kepada kita. Itu yang disebut dengan ada waktunya. Jadi hari ini mungkin kita sakit, tapi ingat kata firman Tuhan, Dia membuat indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Berarti kita harus tunggu momentum itu. Kapan kita tidak pernah tahu. Tapi yang diperlukan dalam menunggu momentum itu adalah tekun. Abraham dijanjikan keturunanmu akan banyak. Jika kau bisa menghitung bintang seperti bintang di langit, dan jika kau bisa menghitung pasir, maka keturunanmu akan seperti pasir itu jumlahnya. Abraham dan Sarah pikir mungkin itu tahun depan, mungkin itu beberapa tahun lagi, saudaraku, tetapi ternyata 25 tahun, tepat persis 25 tahun itu, 1 tahun sebelum 25 tahun, Tuhan datang kepada Abraham dan berbicara, tahun depan aku datang ke sini, Sarah sudah mengandung. Sarah tertawa. Bagaimana bisa Abraham yang sudah 99 tahun itu bisa memberikan keturunan kepadanya, sedangkan aku sendiri sudah mati hayat, katanya. Tapi jalan Tuhan bukan jalan Abraham, bukan jalan Sarah. Pikiran Tuhan bukan pikiran Sarah. Tepat persis tahun depan, pas 100 tahun itu, Abraham dan Sarah mempunyai anak. Itu yang disebut dengan kairos. Jadi kairos itu berada di dalam kronos, tapi dia ada jeda yang Tuhan berikan pada waktu-waktu, momen-momen tertentu, disebut sebagai momentum. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, waktu Tuhan ini kadang merupakan rahasia ilahi bagi kita. Waktu Tuhan itu sulit untuk kita pahami. Ada lagu waktu Tuhan bukan waktu kita. Perhatikan bagaimana Yesus menghidupkan Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Dalam pikiran Maria pada waktu itu, Maria dengan Marta, ketika mereka beritahu bahwa Lazarus sakit, supaya Yesus segera datang. Apakah Yesus tidak tahu kalau Lazarus sakit? Yesus tahu. Tapi kalau kita datang sekarang, kata Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Jadi sengaja Yesus menunda pada hari itu, karena itu belum momentum Tuhan. Lazarus memang harus mati, dan dia sudah berada di kubur itu selama 4 hari. Yesus datang ke sana. Menurut pandangan, pikiran, pendapat manusia, Tuhan, kata Maria dan Marta, jika engkau ada di sini, dia akan mati. Jika 4 hari yang lalu ada di sini, saudara kami tidak akan mati. Itu jalan pikiran mereka. Tapi waktu Tuhan, pikiran Tuhan, jalan Tuhan berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Marta, oleh Maria, dan dipikirkan oleh murid-muridnya. Ngapain kita ke sana Tuhan? Dia sudah mati. Bahkan Maria dan Marta, mereka percaya Tuhan dapat menyembuhkan, tapi mereka belum yakin apakah Tuhan dapat membangkitkan. Jika mereka tidak melihat mujizat, mereka belum bisa percaya kalau Tuhan bisa membangkitkan. Jadi persis ketika 4 hari Lazarus mati, Tuhan berbicara kepada mayat yang sudah di kafan ini, bangun, keluarlah. Lazarus keluar. Itu adalah momentum. Momentum waktu Tuhan, agar Maria, Marta, dan semua muridnya melihat mujizat yang lebih besar lagi. Apakah Yesus yang menyembuhkan Lazarus bukan mujizat? Ya, mujizat. Tapi lebih mulia yang mana? Lazarus mati dan dibangkitkan, atau Lazarus sakit dan disembuhkan? Melihat orang disembuhkan sudah banyak. Sudah banyak orang sebelumnya disembuhkan oleh Yesus. Tapi masalah dibangkitkan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang langka. Dan Tuhan membuat momen yang tepat waktu itu, agar kamu percaya. Dan dia beritahu murid agar mereka percaya. Sehingga ketika dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup,
hidup, mereka dapat mengerti bahwa dia benar-benar kebangkitan hidup karena dia dapat membangkitkan orang dari kematian. Saudara-saudaraku, atau momentum Tuhan atas kesembuhan seorang wanita yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah datangi dokter dengan berbagai macam upaya, dokter terbaik sekalipun. Dari hari ke hari sampai 12 tahun itu, dia tetap mengalami pendarahan. Dan pertama kali dia mengalami sakit pendarahan itu, Yesus sudah ada tidak? Yesus sudah ada. Yesus bersama dengan orang tuanya. Tapi Yesus hanya masih menjadi seorang remaja yang sudah dewasa. Kira-kira usia Yesus 19 tahun pada waktu itu. Kira-kira usia Yesus 19 tahun pada waktu itu. Berarti perempuan itu mengalami penderitaan sebelum Yesus melakukan mujizat apapun. Karena mujizat Yesus yang pertama adalah peristiwa di Kana, yang di Galilea. Dia membuat air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama dari seluruh tanda-tanda yang akan dia lakukan, yang akan dia kerjakan. Berarti perempuan pendarahan ini mengalami sakit 12 tahun. Dan Yesus memulai pelayanan itu pada usia 30 tahun. Kira-kira Yesus pada waktu itu 18 atau 19 tahun ketika wanita ini mengalami pendarahan. Dia berobat kemana-mana, saudara dikasih Tuhan. Suatu hari Yesus diminta untuk menolong seorang anak yang bernama, anak dari seorang penjaga bait Allah yang bernama Yairus. Yesus dalam perjalanan itu, persis di dalam perjalanan kronos itu, karena kronos detik demi detik, jam demi jam, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, persis dari perjalanan Yesus menuju ke tempat Yairus. Di tengah-tengah jalan itu ada momentum bagi wanita pendarahan. 12 tahun baru dia bisa mengalami momentum itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus memulai pelayanan pada usia 30 tahun, kira-kira ini Yesus usianya 32 tahun. Karena 33 dia mati dan disalibkan. Kira-kira 32 tahun dia baru bisa berjumpa dengan Tuhan. Berarti Yesus waktu orang yang sakit sekitar umur 19 tahun. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di momentum itu harus menunggu 12 tahun. Untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu 25 tahun. Untuk menaiki tahta di Mesir, Yusuf harus menunggu berapa? Ngurus malam minggu? Berapa? 13 tahun. Ya. Jadi di antara penderitaan, persoalan, pergumulan kita, ada waktu-waktu di mana kita sedang diproses sampai kepada momentum itu. Maka yang dituntut di situ tekun, sabar, tetap berharap, tetap percaya. Wanita ini kalau dia tidak yakin dia bisa sembuhkan, dia akan berhenti di tahun pertama dan kedua berobat. Wanita pendarahan ini, karena hartanya sudah habis, tapi dia tetap berharap aku bisa disembuhkan. Dia berusaha, tapi semua jalan sudah tidak dapat lagi. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit apapun penyakitnya, dirasuk setan, yang buta pun dapat melihat, yang lumpuh pun dapat berjalan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, katanya di dalam hatinya. Sudah ada iman, ada pengharapan. Kalau yang lumpuh disembuhkan, kalau yang sakit itu disembuhkan, aku yang pendarahan 12 tahun ini, Yesus juga dapat sembuhkan. Jadi dia datang bergerak pada waktu itu juga, di tengah rombongan orang yang begitu berdesak-desakan, dia menjamah jubah Yesus, dan Alkitab katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tapi harus dikonfirmasi karena dia masih merasa. Harus dikonfirmasi. Pulanglah kata Tuhan Yesus, imanmu telah menyembuhkan. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Mungkin sakit pun belum sampai 12 tahun. Baru 3 tahun tapi kok masih gelisah. Tuhan kalau bisa sembuhkan aku ini. Hari ini. Ya, bolehkah kita minta Tuhan sembuhkan hari ini? Boleh, tidak salah. Tapi dia membuat
pada waktunya, dan waktunya selalu